Halo bro dan sis, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu diberi keselamatan dan perlindungan dalam apapun aktivitas kalian. Yang berikut ini adalah paparan film Firefighters produksi dari Korea. Seperti biasa, cerita berdasar pada kisah nyata dan sosok yang disorot kali ini adalah para personel damkar, aparat sahabat warga Korea. Bisa dibilang sebagai sahabat warga karena peran dari petugas damkar ini memang tidak hanya sebatas dalam masalah kebakaran saja, namun juga yang menyangkut dengan masalah warga sehari-hari. Kali itu, para petugas damkar kota Seoul ini sedang berusaha untuk mencegah seorang warga yang hendak melakukan bunuh diri. Saat momen itu sedang berlangsung, datang seorang personel baru di pos stasiun barat kota Seoul. Choi Cheol-wong mendaftar jadi anggota damkar setelah lulus dari pendidikan sarjana olahraga cabang atletik. Setelah diterima oleh Kang In-gi, sang komandan stasiun, ia pun disuruh menunggu di ruang bengkel. Tidak lama, pemuda itu berada di sana, tiba-tiba saja tanda siaga muncul dan para personel lain pun segera bergegas untuk berangkat menuju lokasi kejadian. Anak baru ini pun auto ditarik masuk dalam barisan. Berangkatlah rombongan para penyelamat ini dengan sikap penuh siaga seperti biasanya. Insiden yang membutuhkan penanganan kali ini bukan nangkepin ular kobra di perkampungan warga, namun sebuah kecelakaan yang melibatkan dua buah mobil di pinggiran jalan raya. Petugas damkar diminta untuk bisa melakukan evakuasi terhadap korban yang terjepit di dalam mobil. Choi yang newbie ini, yang mana belum pernah mendapatkan pelatihan apapun, terjebak dalam situasi yang membingungkan. Ketika dia turun untuk melakukan bantuan, pemuda ini malah berakhir mematahkan kaki korban. Sepulang tugas, anak baru ini langsung didamprat oleh Pak Komandan. Dalam kondisi segawat apapun, personel damkar dilarang untuk panik atau kelelahan ketika sedang berada di TKP. Anggota damkar memang dituntut untuk bisa mengorbankan segalanya dalam situasi penyelamatan, tidak peduli kalau tubuhnya harus kena luka bakar ataupun memar-memar. Selepas jam kerja, para rekan lain tetap merangkul Choi dan memberinya semangat agar terus mau belajar. Rekan senior, Pak Kapten Jung Jin Seop, ikut memberikan motivasi agar Choi tidak jadi trauma setelah kejadian tadi. Selanjutnya, Choi Cheol-wong menjalani pendidikan dan pelatihan di bawah arahan Kapten Jung. Sebagai pemula, ia diberikan segala jenis skill yang wajib dimiliki oleh seorang petugas damkar. Kekuatan, kecepatan dan kelincahan, serta kekompakan yang mana harus terus tetap terjaga. Choi pun semakin diterima di antara rekan sebagai salah seorang dari mereka. Meskipun anak baru ini suka heran karena seringkali satuan mereka itu disuruh untuk melakukan tugas polisi. Ia pun mendapatkan penjelasan bahwa semuanya atas naluri dari Kapten Jung yang lebih mengedepankan sisi kemanusiaan ketimbang urusan protokoler. Tidak ada yang berani membantahnya karena Pak Kapten Jung ini adalah petugas damkar nomor 1 di Korea Selatan yang mana telah menorehkan jumlah penyelamatan yang paling banyak. Suatu hari dikala suasana sedang santai, sirine tiba-tiba berbunyi, tanda bahwa mereka harus bergegas masuk ke dalam kendaraan damkar. Hari itu, kejadiannya adalah sesuai dengan desk job, yaitu sebuah kebakaran. Terjadinya di sebuah rusun 3 lantai, yang mana sebagian dari penghuninya sudah keluar dan telah ditemukan 1 orang korban. Ketika para petugas damkar tiba di lokasi, memang terlihat bahwa kebakaran terjadi lumayan besar. Karena lokasi berada di jalan sempit dan padat oleh mobil-mobil yang parkir sembarangan, maka kendaraan damkar pun harus berhenti jauh dari TKP. Para petugasnya harus berlari dengan selang-selang air yang pada akhirnya mereka pun jadi telat melakukan tindakan. Tiba di TKP, Kapten Jung langsung membagi anggotanya menjadi 3 bagian. Tim pertama kemudian tiba di lantai 3 dan nampaknya api belum menjalar hingga sana, hanya kepulan asap tebal saja yang memenuhi ruangan. Petugas lalu memecahkan jendela sebagai jalan masuk bagi semburan air. Petugas di lantai pertama yang kemudian menemukan sumber api. Mereka terus melakukan pencarian, jangan-jangan masih ada orang yang tertinggal di dalam ruangan.
Muncul kemudian laporan dari lantai 2 bahwa di sana para petugas menyatakan clear area, tidak ditemukan penghuni yang tertinggal. Choi yang baru pertama kali turun dalam kejadian besar seperti itu masih kesulitan dalam mengatur regulator oksigen hingga akhirnya ia pun jadi kehabisan nafas. Dengan panik, dia kemudian pergi keluar ruangan, berusaha mencari udara bebas. Choi sembarang mendobrak bilah pintu yang ternyata malah menimbulkan sebuah ledakan. Hyun-soo yang melindunginya harus terkena semburan itu dan punggungnya terkena jilatan api. Keduanya langsung dievakuasi oleh petugas medik. Choi dilarang lagi masuk ke dalam TKP. Sementara Komandan Kang sudah memerintahkan agar semuanya keluar dari TKP, Kapten Jung masih ingin memastikan kondisi lantai 2. Ia dan timnya kemudian naik ke lantai 2, lalu menemukan satu orang penghuni yang tergeletak pingsan di bawah meja. Segeralah mereka menolongnya keluar dari lokasi kebakaran. Kapten Jung pun jadi penasaran, jangan-jangan si ibu ini punya anak yang masih berada di sekitar ruangan. Ia pun terus melakukan pencarian dan akhirnya menemukan anak itu sedang terbaring pingsan di dalam bathtub. Sementara itu, api di lantai 1 makin lama makin menjalar dengan cepat dan akhirnya tiba di ruang depo gas LPG. Ledakan besar pun kemudian terjadi. Api makin membesar dan membuat langkah Kapten Jung yang hendak turun akhirnya jadi terhambat. Jalan keluar satu-satunya, mereka harus turun lewat tangga kendaraan damkar dari lantai atas. Komandan Kang mulai terlihat panik kasih komando di luar TKP. Kapten Jung terus nerabas menuju lantai atas, namun di tangga terakhir itu, rekannya di bawah melihat bahwa tangga tersebut akan segera rubuh. Yong Tae masih sempat melemparkan anak kecil itu kepada Jung sebelum akhirnya ia ikutan jatuh bersama reruntuhan tangga yang keropos dilahap oleh api. Yong Tae masih bisa pegangan pada dua besi beton yang menyembul dari bongkahan lantai. Kapten Jung kemudian pergi dulu untuk oper sang bocil kepada rekan di tangga darurat, lalu ia pun balik dengan sebuah tali berusaha menyelamatkan Yong Tae. Namun ketika ia tiba di sana, Yong Tae yang sudah tidak kuat lagi pegangan pada batang besi yang kecil itu, akhirnya jatuh menuju lantai bawah, di mana kondisi di sana sudah seperti lautan api. 3 bulan kemudian, pasukan damkar stasiun barat ini tidak lagi diperkuat oleh Choi yang masih mengalami trauma akibat rasa bersalah. Jika saja saat itu ia benar dalam memasang regulator tabung oksigennya, mungkin ia tidak harus kehabisan napas dan menimbulkan sebuah ledakan. Choi memang tidak dipecat, namun diberikan cuti hingga berbulan-bulan, hingga mentalnya sudah sanggup untuk kembali turun ke arena pertempuran. Selama itu, ia selalu memantau perkembangan stasiun lewat info dari Seo Hee, sang tenaga medik. Semua orang yang terlibat memang belum sepenuhnya bisa move on dari tragedi terakhir itu. Para personal damkar masih memperingati hari ultah Yong Tae dengan memesan semua makanan favoritnya. Kapten Jung masih senantiasa mengunjungi reruntuhan bekas rusun yang ternyata masih dibiarkan terbengkalai. Hari itu pihak stasiun barat kedatangan peralatan baru yang sebelumnya telah mereka pesan kepada pihak dewan. Pekerjaan mereka yang berat dan beresiko nyawa sangat membutuhkan alat-alat yang memadai demi keselamatan para anggota sendiri. Dari beberapa alat berat yang datang, ternyata masih ada item yang miss, padahal kegunaannya sangat vital dalam hal keselamatan, yaitu sepasang sarung tangan. Komandan Kang berjanji akan mengusahakannya demi para anggotanya. Beberapa hari kemudian, Choi sang anak hilang datang mengunjungi stasiun dalam rangka comeback untuk menjadi personel damkar. Kedatangannya pastinya disambut hangat oleh para rekan yang tetap memberikannya semangat. Sambutan positif juga diberikan oleh Komandan Kang yang memuji integritas dari anak muda ini. Sambutan negatif malah datang dari Kapten Jung yang meragukan nyali dari seorang Choi. Pak Kapten menyarankan agar Choi ditaruh saja di posisi admin atau P3K meskipun pada akhirnya ia terpaksa mengalah karena Pak Komandan masih ingin memberikan kepada anggota baru itu. Pak Kapten kemudian menemui Choi di ruangan gym. Kepada Choi, Kapten Jung menegaskan jika dia memang punya penyakit kerugian yang kronis, ia menyarankan agar Choi mempertimbangkan lagi posisinya sebagai anggota damkar. Jangan sampai orang lain yang kena resiko karena kelalaiannya.
Choi malah kemudian balik menantang dengan mempertanyakan tindakan Pak Kapten kemarin yang masih memaksakan pencarian padahal Pak Komandan sudah kasih perintah untuk mundur. Ditanya demikian, Pak Kapten menanya balik alasan Choi ingin menjadi petugas damkar. Choi kemudian menjawab bahwa dia hanya isi waktu sebelum ikutan tes menjadi tentara. Jika dia lulus masuk tentara, dia akan resign jadi anggota damkar. Kapten Jung langsung naik darah mendengarnya. Profesi yang ia jalani dengan mempertaruhkan nyawa ternyata hanya batu loncatan saja bagi anak muda ini. Kapten Jung sendiri bukannya tidak ingin mendapatkan posisi yang lebih enak, namun dia ini hanya ingin mensyukuri sebuah profesi yang telah menghidupinya selama itu. Walaupun dengan kondisi yang sederhana saja, ia bahkan tidak sanggup memenuhi keinginan istri untuk disewakan sebuah ruko. Istrinya yang sudah memintanya agar segera pensiun hendak merintis warung ayam crispy sebagai investasi bagi masa depan nanti. Sang istri kini sudah sering naik asam lambung apabila mendengar kabar terjadinya sebuah kebakaran. Dia sudah sangat khawatir dengan nasib suaminya di pekerjaan. Bicara soal mental health, Choi sebetulnya masih belum bisa move on secara penuh. Dia ini masih selalu merasa bahwa Yongtae ada di ruangannya dan kilatan memori tragedi itu masih selalu melekat di ingatan. Rasa bersalah Choi masih terlalu dalam untuk bisa hilang begitu saja. Seon-hee sang cewek tenaga medis yang menjadi objek curhatannya selama itu. Untungnya yang ia curhatin bukan seorang psikolog yang gak relate dengan kejadian. Seon-hee bisa meyakinkan bahwa Choi bukan satu-satunya orang yang belum move on. Sebisa mungkin Seon-hee mengajak Choi untuk menikmati suasana tenang dan damai, meskipun bagi Choi tidak mudah juga untuk bisa menghapus rasa bersalah tersebut. Malam hari dalam keadaan mabuk, ia jadi kelepasan membentak Seon-hee. Choi kemudian cerita soal kekesalannya terhadap kecaman yang telah diberikan oleh Pak Kapten. Setelah mendengar apa yang telah diucapkan Choi hingga membuat kaptennya marah, Seon-hee langsung menyeru agar Choi segera meminta maaf. Choi yang egonya tinggi ini menolaknya. Ia terus menyalahkan sikap Pak Kapten yang terlalu mendesak diteruskannya pencarian hingga mengakibatkan kematian dari Yongtae. Menurutnya tindakan itu melanggar pasal-pasal yang tertera pada SOP pekerjaan. Pukulan telak lalu dilayangkan oleh Seo-hee. Jika Choi masih terlalu kaku dalam menyikapi sebuah aturan, itu berarti dia ini memang gak cocok jadi anggota regu penyelamat. Istri Kapten Jung pada akhirnya berhasil mewujudkan keinginan untuk membuka warung makan ayam crispy. Dengan sedikit pinjaman uang dari keluarganya, disewalah tempat kecil itu yang mereka namai sebagai warung ayam Tante Min Ho. Kini sang istri makin mendesak agar Kapten Jung segera resign dari pekerjaan. Setelah insiden yang menimpa Yongtae kemarin, lambungnya memang makin sering terasa nyut-nyutan. Di sisi lain, film ini menyoroti kehidupan yang terjadi di dalam kantin tempat makan langganan mereka. Si emak pemilik kantin ini memiliki seorang anak yang kehidupannya anfaedah. Alih-alih membantu emak dengan usahanya, Park Ju-bong yang udah umuran jebrok itu kelakuannya malah malakin duit usaha. Suatu hari, kelakuannya yang kasar terhadap emaknya bikin Seo-hee naik darah. Sebagai sesama wanita, sang tenaga medik ini gak terima melihat seorang ibu diperlakukan dengan semena-mena oleh anak lelakinya. Seo-hee gak segan untuk mendamprat Ju-bong dan mengusirnya dari warung emaknya sendiri. Ju-bong ini terlibat pergaulan dengan preman-preman setempat yang kehidupannya gak jauh dari judi dan flexing barang-barang gaya meskipun masih level rendahan. Suatu hari, karena dia datang gak bawa uang ke acara judi, ia pun jadi bahan ledekan orang-orang di circle-nya. Balik lagi ke kehidupan para firefighters, beberapa waktu kemudian, Kapten Jung akhirnya mulai menyatakan niatnya untuk resign sesuai keinginan dari sang istri. Dia bahkan sudah mulai mencalonkan seseorang yang akan ia rekomendasikan sebagai penggantinya. Meskipun demikian, ia tetap berat harus meninggalkan pekerjaan yang telah ia lakoni dengan sepenuh hati. Ia teringat dulu ketika ia bertugas dengan seorang senior yang kemudian menjadi panutannya. Kapten Jung sering heran melihat orang ini begitu gesit teraba sana-sini. Dia pikir bahwa seniornya itu sangat pemberani. Jawaban dari orang tersebut justru ternyata bahwa dirinya sangat takut. Jika asap hitam sudah mengepungnya, ia merasa bahwa itu adalah malaikat pencabut nyawa yang sedang berusaha mendekapnya.
Jika sudah merasa demikian, hanya satu yang ia pikirkan, jangan merasa lebih pintar dari sang pencabut nyawa. Langsung selamatkan saja orang di depan kamu, karena kalau tidak, dia pasti akan keduluan oleh si asap hitam itu. Kata-kata hari ini dari sang senior yang menginspirasinya untuk menjadi petugas damkar terbaik di Korea Selatan. Seo-hee yang kini seakan menjadi pengasuh bagi Choi, hari itu membawanya ke sebuah tempat. Lokasi itu adalah sekolahan dari anak yang kemarin sempat diselamatkan oleh mendiang Yongtae. Melihat anak itu bisa kembali menikmati kehidupan dalam keceriaan berkat andil dari pengorbanan temannya membuat Choi jadi tersentak. Dedikasi dari para anggota satuan ini memang sangat berdampak bagi kehidupan warga dalam kehidupan nyata. Setelah itu, Seo-hee akan lanjut mengantar Choi ke lokasi dilangsungkannya tes awal untuk menjadi perwira tentara. Ia sudah ditugaskan oleh Kapten Jung untuk mengantarnya agar Choi bisa rileks dan pede dalam menjalani tes tersebut. Esok harinya, ketika Kapten Jung lagi beres-beres ruang santai para anggota, Choi kemudian datang menghadapnya. Ia menyatakan rasa terima kasihnya atas dukungan Pak Kapten hari kemarin. Choi memang mengerjakan semua ujian tertulis yang diberikan, namun ternyata ia tidak jadi mengumpulkan jawabannya. Hatinya begitu tergugah ketika melihat anak kecil kemarin, kini Choi sudah mengerti makna dari pekerjaan yang sekarang sedang ia jalani. Choi memutuskan untuk lanjut menjadi anggota damkar. Malam itu, Jubong si anak nangkringgang diam-diam mengambil sertifikat dan buku pedoman asuransi kebakaran milik dari emaknya. Nenek Sunja yang saat itu sudah tertidur masih sempat terbangun dan melihat anaknya keluar dari kamar. Jubong pernah mendapatkan input sesat dari temannya tentang cara mudah untuk mendapatkan uang besar. Setelah membaca buku pedoman itu, ia pun lari keluar dari rumahnya dan menyalakan sebuah lighter. Tidak lama kemudian, armada damkar stasiun barat mendengar suara sirine dan selarut malam itu, mereka pun harus segera bergegas menuju lokasi TKP. Namun ternyata sirine tersebut hanyalah sebuah false alarm karena insiden yang terjadi adalah sebuah perampokan yang mana bukan area kerja dari pasukan damkar. Armada stasiun barat ini segera balik menuju posnya. Tidak lama kemudian muncul laporan lain menuju admin sentra bantuan warga. Hari itu pukul 3:30 subuh tanggal 4 Maret 2001 terjadi kebakaran di wilayah distrik Hongjedong. Laporan itu langsung di-forward kepada armada damkar yang masih berada di jalanan. Rombongan ini segera belok arah untuk bergerak menuju TKP. Dilaporkan bahwa lokasi tersebut adalah sebuah gedung komersial yang sudah berumur tua. Ketika mereka telah mendekat, mereka baru sadar bahwa lokasi tersebut ternyata adalah tempat makan milik Bu Kantin langganan mereka. Paniklah kemudian para anggota karena merasa kenal dengan korban kali itu. Kejadiannya kemudian hampir sama dengan insiden terdahulu, kendaraan damkar susah masuk karena terhalang mobil warga yang pada parkir sembarangan. Tim 1 di bawah komando Kapten Jung akhirnya duluan turun dan lari menuju TKP. Bangunan milik Ma Sunja ini terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar adalah tempat makan, lantai 2-nya tempat rental komik, dan lantai 3-nya adalah tempat tinggal. Tim yang baru datang sedikit ini langsung harus segera bertindak karena angin bertiup sangat kencang. Tanpa menunggu datangnya personel lain penyembur air, kelima orang ini langsung masuk ke dalam TKP dan langsung naik menuju lantai atas. Prioritas mereka yaitu untuk mencari Nenek Sunja. Masuk ke ruang rental komik, mereka ternyata menemukan satu orang yang mana adalah pegawai rental yang kebetulan sedang nginap di sana. Orang itu pun langsung dievakuasi keluar TKP. Ambulans harus jalan muter dulu sebelum akhirnya bisa memberikan pertolongannya. Saat itu pemadaman masih belum bisa dilakukan karena jarak yang terlalu jauh dan selangnya nggak sampai ke lokasi. Choi yang merasa khawatir melihat keberadaan Pak Kapten yang masih berada di dalam, akhirnya nekat melakukan tindakan. Ia berlari turun menuju kendaraan damkar, lalu seperti orang yang kesurupan, ia pun membawa kendaraan itu untuk melabrak mobil-mobil warga yang menghalang jalur jalanan.
Pak Kapten yang masih melakukan penyisiran akhirnya menemukan tubuh Ma Sunja. Ia pun berhasil membawanya keluar dari lokasi kebakaran berbarengan dengan kendaraan damkar yang sudah sampai tepat di depan lokasi. Pak Kapten yang sudah menyisir seluruh lokasi menyatakan bahwa gedung sudah clear area, tinggal dilakukan tugas pemadaman api. Ketika proses itu sedang berlangsung, Ma Sunja yang sudah siuman dari pingsan lalu teriak-teriak minta agar anaknya ikutan diselamatkan. Dia yang tadi sempat melihat anaknya berada di kamar masih menyangka bahwa Jubong masih berada di dalam bangunan. Kapten Jung yang tadinya sudah yakin bahwa gedung ini sudah clear dari penghuni, akhirnya mulai ragu melihat kekehnya Ma Sunja meminta. Jangan-jangan si Jubong itu memang masih berada di dalam TKP. Komandan Kang melihat kondisi gedung tua itu bisa runtuh kapan saja, ia pun melarang Kapten Jung untuk lanjut melakukan pencarian. Namun naluri penyelamat dari Kapten Jung tidak bisa ditahan begitu saja. Ia memang melarang anggotanya untuk ikut, sementara dia sendiri akan masuk sendirian saja. Tentu saja hal itu tidak bisa diterima oleh para anak buahnya. Pada akhirnya mereka semua balik masuk tanpa mengindahkan Komandan Kang yang sudah memohon agar mereka tidak melanjutkan pencarian. Saat itu waktu sudah menunjukkan jam 4 subuh lebih, penyisiran yang kedua dilakukan terhadap gedung tersebut. Pak Kapten fokus pada lantai 2 dan lantai 3. Choi ikutan dengan Pak Kapten untuk naik ke lantai 3. Di sana, mereka mencari-cari orang yang sebetulnya mereka benci, yang mana sebetulnya orangnya pun entah di mana. Di luar area, warga sekitar sudah pada keluar berikut dengan para wartawan yang ingin memantau suasana kebakaran. Para kru di lantai 2 sudah beres melakukan sweeping dan tidak menemukan apa-apa. Mumpung masih ada oksigen yang tersisa, mereka pun memutuskan buat nyusul Pak Kapten ke lantai 3. Sementara itu di luar gedung, Komandan Kang makin panik melihat api yang belum juga padam. Ia meminta agar para anggotanya segera cabut dari TKP. Angin yang sangat kencang kemudian mendorong lontaran api yang sangat besar dari lantai bawah menuju ke lantai atas. Kini sepanjang area gedung pun sudah terjilati oleh api, termasuk salah seorang di antara para petugas. Karena jaket yang dipakai masih belum kualitas fireproof, sangat susah untuk memadamkan api yang telah membakar jaket petugas. Setelah itu, Pak Kapten melihat bahwa plafon bangunan tersebut sudah dalam keadaan retak. Pak Kapten tidak langsung bergegas keluar, namun masih ingin melakukan pencarian. Dia dan Choi yang berada di belakangnya masih berusaha untuk menemukan Jubong, sementara anggota yang lain sudah memutuskan untuk turun duluan. Saat itulah kemudian atap bangunan tua itu benar-benar ambrol dan reruntuhannya menimpa para anggota damkar yang masih berada di dalam. Waktu menunjukkan pukul 4:30 pagi. Usaha penyelamatan bagi anggota damkar yang tertimbun reruntuhan sendiri baru bisa dilakukan 1 jam kemudian ketika api sudah benar-benar padam. Dari ke-7 orang yang terjebak di dalam reruntuhan, hanya 1 orang yang berhasil bertahan hidup, yaitu Choi Chae-wong. Dia yang kemudian berkembang menjadi pejabat dinas setempat yang kemudian melakukan reformasi terhadap kebijakan mengenai personal anggota damkar, mengupgrade semua peralatan, merombak sistem kerja, dan memberi status PNS bagi semua armada sahabat warga negara Korea dan Konoha. Jaminan kesejahteraan pun disesuaikan agar tidak ada lagi janda korban yang harus repot buka warung ayam crispy ketika ditinggal pergi suami akibat kecelakaan tugas. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.